Amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian sebelum terakhir kita. Insya Allah kemungkinan dua kali pertemuan lagi untuk kajian Fatwa Insight di Adabul Mufti wal Mustafti. Tidak terasa dulu saat memulai kapan kita akan berakhir, dan hari ini kita akan hari sebelum terakhir. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu luar biasa sehingga kita pada titik ini. Dan juga alhamdulillah guru kita dan guru kita Prof Niam dan juga guru-guru yang lain bisa membersamai kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita memulai kajian kita, dan sebelum kita memulai kajian kita, kita baca suratul Fatihah. Ala hadiyani awalikum Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Ustaz Musa, ini aneh share kitab, ada kelihatan nggak sih? Hitam ya? Belum. Tad- Belum ya? Atau saya share? Saya yang share. Boleh Ustaz. Bentar. Lihat ya. Siap. Betul. Selamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu. Ini adab yang kelima terkait dengan adab al-mustafti atau seorang yang meminta fatwa. Qala al-Khatib al-Baghdadi idza lam yakun fi al-mawdi' alladhi huwa fihi muftin illa wahidun fa'aftahu lazimahu fatwahu. Qala al-Khatib al-Baghdadi, Imam al-Khatib al-Baghdadi berkata, idza lam yakun fil mawdi' alladhi huwa fihi muftin, jika di tempat di mana seorang mufti itu bertanya tidak ada mufti illa wahidun fa'aftahu, kecuali hanya ada seorang mufti saja, fa'aftahu kemudian mufti tersebut berfatwa, lazimahu fatwahu. Maka fatwa-fatwa dari mufti yang satu orang tadi itu menjadi mulzim bagi mustafti tadi. Waqala Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani berkata, idza sami'al mustafti jawabal mufti, ketika seorang mustafti mendengar uh, pendapat atau jawaban sebuah permasalahan, jawaban fatwa dari sebuah permasalahan dari mufti, lam yalzamhul amal bihi illa biltizamihi. Lam yalzamhul amal bihi, maka tidak mulzim bagi mustafti tadi untuk mengamalkannya, illa illa biltizami, kecuali mustafti tadi berkomitmen untuk melaksanakannya. Qala, kemudian Abu Muzaffar mengatakan, wa yajuzu an yuqal innahu yalzamuhu. Wa yajuzu, dan boleh dikatakan bahwa innahu yalzamuhu, mustafti tadi mulzim untuk mengamalkan fatwa mufti tadi. Idza akhadha fil amal bihi, ketika mustafti tadi mengambil pendapatnya dalam mengamalkannya dalam suatu perbuatan. Wakila yalzamuhu, dan menurut satu pendapat yalzamuhu mulzim idza waqa'a fi nafsihi sihhatuhu,
ketika menjadi mulzim ketika dalam dirinya meyakini bahwa uh, apa yang disampaikan oleh mufti tadi sah. Gitu. Qala As-Sam'ani. Kemudian Imam Sam'ani melanjutkan, wahada aulal aujuh. Pendapat ini pendapat yang utama. Yang terakhir, menurut saya, yang yalzamu ya. Yang Wa qala Syekh Abu Amr, kemudian Ibnu Salah mengatakan, lam ajid hadza li ghairihi. Saya tidak menemukan pendapat ini di selain pendapat yang dikemukakan oleh As-Sam'ani. Wa qad haka huwa ba'da dzalik. Kemudian Abu Amr Ibnu Salah mengkisahkan, meriwayatkan setelah pernyataan tadi an ba'dil usuliyin dari pendapat para ulama usuliyin annahu idza aftahu bima huwa mukhtalaf fi khayyara annahu khayyarahu. idza khayyarahu annahu idza aftahu bima huwa mukhtalaf fi khayyarahu, bahwa apabila mufti berfatwa dengan pendapat yang di dalam masalahnya itu terdapat perbedaan pendapat mukhtalaf fi khayyarahu, mustafti tadi memilih baina an yaqbala minhu au min ghairihi, antara menerima fatwa dari mufti tadi atau dari mufti yang lainnya. Summa ikhtara huwa annahu yalzamuhu al-ijtihad fi a'yanil muftiyain muftaini. Kemudian summa ikhtara huwa Mustafi tadi memilih bahwa dia akan beriltizam dengan ijtihadnya dalam dalam menentukan uh, di antara dua mufti. Wa Ya, yalzamhul yang akhdhu berijtihad ini mustaftinya berijtihad untuk mustafti. menentukan siapa mufti yang dia pilih. Berijtihad dalam memilih mufti. Ya. Ya. Wa yalzamuhu al-akhdhu bi futya man ikhtara bijtihadihi. Kemudian setelah mustafti tadi menentukan salah satu dari dua mufti, dia mulzim untuk mengambil fatwa dari mufti yang dipilihnya dengan ijtihad mufti tadi. Qala Syekh Abu Amr, Ibnu Mustafti. Salah kemudian uh, berpendapat walladzi taqtadihi al-qawaid an nufassil. Uh, kata Ibnu Salah dalam masalah ini, kalau kita melihat kaidah, kita harus menafsil masalah ini. Fanaqul, kemudian kami katakan, kata Ibnu Salah, idza aftahul mufti nudhira apa nadrun sih? Zoro. Ketika mufti berfatwa kepada mustafti, maka dilihat fa in lam yujad muftin akhar, ketika fatwa keluar kemudian tidak ada fatwa dikeluarkan disampaikan tidak ada mufti yang lain, lazimahu al akhdu bifutiyah, maka mustafti wajib atau mulzim untuk mengambil fatwa-fatwanya. Wala yatawaqqaf dalika ala iltizamih. Kemudian mustafti tidak mencukupkan, tidak bergantung kepada Komitmen. komitmennya dirinya sendiri saja. La bil akhdi fil amal bihi wala bil ghairi. Bukan dengan mengambil amalnya saja, wala bil ghairi, maksudnya apa nih Ustaz Musa nih? Nah, yang tadi itu tidak terbatas untuk sekedar beramal. Tidak hanya cukup dengan komitmen saja gitu saja untuk mengamalkannya saja gitu. Wala yatawaqqaf aidan ala sukuni nafsihi ila sihhatihi. Dan juga tidak hanya cukup dengan Tidak bahwa tergantung dirinya kepada merasa, tidak tergantung kepada perasaan bahwa saya dia serah dengan
dia harus iltizam itu Apa bahasanya? tidak tidak dia harus iltizam itu tidak bergantung kepada dia pengen melakukannya atau tidak, juga tidak Hmm. bergantung kepada dia yakin atau merasa yakin kesohihan Merasa mufti fatwanya. Kayaknya begitu sih. siap. Artinya iltizam Wa in itu benar wujida mutlak ya. wa in wujida muftin akhar. Ini tafsir kedua. Kalau ditemukan mufti yang lain, fa in istabana, kemudian apabila jelas annalladzi aftahu huwal a'lamul awthaq, di mana yang berfatwa, yang mengeluarkan fatwa itu a'lam al awsaq, lebih alim dan juga lebih dapat lebih otoritatif, Kok lazimahu ma aftahu bih, maka sesuatu yang disampaikan oleh mufti, pendapat yang disampaikan oleh fatwa yang disampaikan oleh a'lam al awsaq itu menjadi mulzim baginya, binaan alal asah fi ta'yinihi kama sabak. Hal ini berdasarkan kepada pendapat yang paling asah dalam ta'yinihi kama sabak, dalam menentukan dua mufti, dalam ya. menentukan mufti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa in lam yastabin dzalika, berikutnya ketika belum jelas, eh, lam yalzamhu ma aftahu bi mujarrad ma aftah. Bi mujarrad ifta'ihi. Kemudian iftah. Kemudian ketika belum jelas kredibilitas gitu ya, Ya, atau a'lam asam. informasi mengenai mufti yang mengeluarkan fatwanya itu, lam yalzam, tidak tidak mulzim apa yang dipatwakannya itu bimujarrad iftahi, dengan hanya sekedar fatwa itu dikeluarkan. Id yajuzu lahu istifta ghairihi wa taqlidihi, karena boleh bagi si mustafti itu untuk meminta fatwa kepada selain dan juga bertaklid, sekaligus mengikutinya atau bertaklid. Wala ya'lam ittifaqahuma fi al-fatwa, dan juga tidak diketahui keduanya ini bersepakat dalam suatu fatwa. Fa'in wujidal ittifaq, kalau ada kesepakatan, kesamaan, au hukima bihi alaihi hakim, atau au hakama bihi alaihi hakimun, atau hakim atau pemerintah atau pengadilan gitu saya, Masa atau kodi di sini, penguasa sudah uh, hukum. menghukuminya, memberikan hukum tentang suatu kasus tadi, lazimahu hina idin, maka menjadi mulzim untuk mengikutinya pada saat itu. Wallahu alam. Izin Prof, tadi kita Pak baca di uh, adab kelima tentang adab mustafti. Ya. Oke, adab kelima aja Pak nambah. Nambah, nambah. Uh, 5 sama 6 aja kayaknya Prof. Untuk pertemuan ini, dan untuk berikutnya insya Allah terakhir Prof. Ya udah lanjut berarti. 5 sama Lanjut. 6. 5, 5 sama 6 Prof. 6 Ya sama udah 7 lah. Sampai 8 nanti besok. 6 sama 7, oke. 6 sama 7 ya. Siap, 7. satu Ustaz. 7 pendek ya Prof, betul Prof. As-sadisu, adab Asal. ke 6, ida istafta fa'uftiya summa hadasat tilkal waqi'a lahu maratan ukhra, fahal yalzamuhu tajdidu soal. Adab ke-6, ida stafta, ketika seorang mustafti meminta fatwa, fa'uftiya, kemudian mustafti ini di, diberi fatwa lah. Summa hadasat tilkal waqi'ah lahu maratan ukhra. Kemudian peristiwa yang sama terjadi kepada mustafti ini di kesempatan yang lain. Fahal yalzamhu tajdidu soal. Apakah mustafti mulzim untuk meminta fatwa kembali atau meminta, ya betul ya. Ya. Fihi wajhan, ada dua pendapat. Ahaduhuma,
pendapat pertama, yalzamuhu, mulzim baginya untuk wajib Terus. baginya untuk bertanya kembali, Hmm. untuk meminta fatwa kembali. Lihtimali taghayyuri ra'yil mufti. Dia khawatirkan ada kemungkinan berubahnya fatwa dari mufti yang memberikan fatwanya. Wasani, pendapat kedua, la yalzamuhu, tidak wajib untuk meminta fatwa kembali, wa huwa al-asah. Pendapat kedua ini al-asah, pendapat yang paling sahih, utama. Li'annahu qad arafal hukma, karena si mustafti pada dasarnya sudah mengetahui hukumnya. Al-awwal. Al-hukma al-awwal, hukum yang pertama tadi. Wal aslu istimrarul mufti alaih. Kaidahnya, hukum asalnya pada istimrarul mufti alaih. Selama belum ada jawaban berikutnya, istimrarul mufti alaih. Jawaban mufti Masih gimana, Ustaz? istishab nih, masih Sama berlaku ya? mufti, masih berlaku Istishab sama. ya. Ya, istishab kan. Wa khassasa sahibus syamil al-khilaf bima idza qallada hayyan wa qata'a fima idza kana dzalika khabaran an mayyitin. Wa khassasa sahibus syamil al-khilaf. Penulis kitab, pengarang kitab Syamil mengkhususkan uh, perbedaan pendapat ini bima idza qallada hayyan, pertama apabila bertaklid kepada mufti yang masih hidup hayyan, wa qata'a fima idza kana dzalika khabarun an mayyit, dan kemudian wa qata'a fima harus apa ini Ustaz Musanya? Dipastikan Harus dipastikan. dan Wa telah qata'a fima dipastikan idza kana dzalika khabarun an mayyit, dan apabila dan harus memastikan apabila dan telah dipastikan khilaf tadi itu sebagai dari khabar. mufti yang sudah wafat, gitu. Ya, Gitu. Bi ya. annahu la yalzamuhu, Hmm. bahwa ketika terjadi khilaf yang demikian, la yalzamuhu, mustafti tidak wajib untuk Kalau yang sudah mati apa ini namanya, berarti tidak ya, bertanya kembali gitu saya. Wasahih annahu la yakhtas, la yukhtas. menurut Ibnu Salah, Imam Nawawi di sini, wasahih annahu la yukhtas, bahwa tidak ada pengkhususan. Fa innal mufti ala madhabil mayyit qad yataghayyar jawabuhu ala madhabihi. Karena fa innal mufti, karena mufti ala madhabil Yang mayyit, yang berfatwa dengan mazhab imam yang yang sudah meninggal. berfatwa dengan mazhab imam yang sudah meninggal, qad yataghayyar jawabuhu ala madhabihi. Terkadang berubah pendapatnya atau jawabannya sesuai dengan Mazhab dia sendiri. mazhabnya. Ada sendiri. As-sabi'atu, adab yang ke-7, an yastaftiya binafsi. Maksudnya ini Langsung apa Ustaz Musa? minta fatwa langsung dengan diri sendiri. Minta fatwa langsung, direct ya. An yastaftiya binafsi, seyogianya mustafti meminta fatwa melalui dirinya sendiri. Walahu an yab'atha siqatan ya'tamidu khabaruhu. Yu'tamad apa ya'tamid? Ya, bisa. Bisa ya. Dan mustafti juga boleh untuk mengutus ya, seseorang yang dapat dipercaya, di mana dapat menjadi sandaran informasi yang diperolehnya, Bisa dipercaya. apa bahasanya, bisa dipercaya, liyastaftiya lahu, untuk informasi tadi itu dimintakan fatwanya gitu ya. Untuk memintakan Walau fatwa untuk dia. ya, untuk memintakan fatwa untuk dia. Walahu al-i'timad ala khattil mufti. Dan kemudian mustafti harus berpegang, Boleh juga. boleh berpegang kepada khattil mufti, tulisan mufti.
idza akhbarahu man yasiku biqaulihi. Ketika Iya, ada seseorang yang dapat dipercaya dan kemudian menginformasikannya. ya, bahwa Annahu khattuhu, annahu bahwa tulisan itu khat khattuhu bahwa tulisan itu adalah tulisan mufti au kana ya'rifu khot- khattuhu atau Khattahu. Annahu khattuhu khattahu. ya, Bahwasanya dia telah menulisnya. atau dia tahu si Mustafti annahu tahu. khattahu annahu khattahu bahwasanya mufti atau mustafti nih apa yang memberikan khobar Yang mana? annahu Mufti. ya idza akhbarahu man yasiku biqaulihi annahu Ya, khattahu berarti mufti yang enggak. Khattah. menulisnya ya. Mufti. Ini Hmm. ketika yang memberi informasi menyatakan bahwa yang khot yang dia lihat itu adalah khotulnya Mufti. Dan kembalinya ke sini. Oh Sebelumnya ya. ya. Saja Ya. atau Annahu khattuhu tuhu. Nah, bahwa tulisan tulisannya itu khot adalah tulisannya mufti gitu. ya Au kana ya'rifu khattuhu khatahu khattahu atau si Mustafti mustafti ini tahu atau mengetahui tentang tulisannya maklumat si tentang Mufti. tulisannya itu. Ya, dia kenal kalau itu Walam tulisannya si yatash Mufti. walam yatasyakkak fi kauni dzalikal jawab bi khattihi. Ah, Kemudian mustafti ini tidak ragu bahwa jawaban tersebut itu ditulis eh, sendiri oleh si Mufti. ditulis sendiri oleh mufti. Allah alam bisawab. Udah boleh potong nih. Kepanjangan. Monggo, Prof. Izin, Prof. Allah alam bisawab. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin kiram, para masyayikh, para uh, dari sin rahimakumullah, Ustaz Musa Fatah ya tadi, uh, yang mukriknya tadi. Terima kasih. Ini jelang khataman kita ya. Aduh, alhamdulillah ini kita bisa silaturahim jelang khataman, dan kalau pas khataman nanti kayaknya harus nasi kebulian itu. Siapa nasi kebuli? Bukan kebuli virtual ya, kebuli beneran nih. Jadi yang luar kota menyiapkan waktu untuk bisa hadir nih nanti dari Rabu depan ya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima ya, mulai yang kelima terkait dengan adab mustafti. Imam Khatib Al-Baghdadi menegaskan di dalam yakun fil maudi' alladhi huwa fihi muftin illa wahid fa'aftahu lazimahu fatwa. Ini dalam kondisi si mustafti meminta fatwa kepada mufti dan nggak ada lagi yang lain. Nah, maka apakah fatwa yang disampaikan oleh mufti itu mengikat bagi si mustafti? Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan ada beberapa kondisi. Yang pertama, menurut Abdul Muzaffar Sam'ani, idza sami'al mufti jawabal mufti, idza sami'al mustafti jawabal mufti, lam yalzamhu al-amal bihi illa bil dizami. Enggak, karena fatwa itu kan pada hakikatnya ya pandangan hukum. Ada kaidah umum kan, pandangan seseorang itu bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali Nabi. Nah, kira-kira begitu poinnya. Nah, begitu bertanya, kemudian apakah mengikat langsung jawaban mufti itu? Di sini jawab enggak, kecuali si mustafti punya komitmen untuk mengikatkan diri terhadap jawaban itu. Nah, ini pengecualiannya. Ini yang pertama. Illa biltizamihi. Kecuali
eh, dia punya komitmen. Contoh kasusnya begini ya. Ketika ada masalah, misalnya khusumah antara satu dengan yang lain. Kemudian musyawarah nggak selesai ini. Nah, pilihannya bisa dengan hakim, bisa dengan hakam. Nah, begitu pilihan dengan hakam, ada kalanya dia lebih bersifat istisyari. Tetapi ada kalanya kita menundukkan diri pada putusan si hakam. Kalau kita menundukkan diri, apapun putusan hakam saya ikut, maka menjadi wajib. Nah, karena itu, sekalipun dia keputusan di luar pengadilan, tetapi kalau sudah disepakati para pihak, maka keputusan itu menjadi mulzim. Karena para pihak menundukkan diri. Nah, ini kayak apa? Arbitrase dalam konteks kita. Arbitrase itu kan mekanisme penyelesaian masalah sengketa biasanya antara pihak, tapi di luar pengadilan. Nah, itu bisa terjadi kalau para pihaknya menundukkan diri dan punya komitmen untuk taslim apapun yang diputuskan. Nah, fatwa ketika diminta oleh mustafti dan telah dikeluarkan, ini mengikat ketika si mustafti berkomitmen menundukkan diri. Maka dia mengikat. Nah, ini poinnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, wa yajuzu ayyuqal innahu yalzamu idza akhadha fil amali bihi. Mengikat ketika itu sudah dilakukan. Jadi misalnya fatwa terkait dengan tata cara wudhu misalnya, dia lakukan. Begitu dia lakukan, itu mengikat bagi dia. Begitu dia lakukan, kemudian ada pandangan yang lebih mudah. Dia pindah, nah, itu nggak boleh. Itu sudah masuk kepada tatabbu rukhos atau tasahul. Yang ketiga, mana tadi itu? Ya juga ya kalau idza akhadha fil amali wa qila yalzamuhu idza waqa'a fi nafsi sihhatah. Nah, yang ketiga ini bab soal keyakinan. Apabila dia yakin bahwa itu benar. Nah, mungkin agak anomali. Nah, gimana orang dia mustafti nggak tahu, kemudian dia bertanya, kok bisa memilih meyakini itu benar gitu kan? Ya ada meyakini nggak salah. Bisa. Orang awam pun punya firasat. Dari mana diperolehnya? Ya dari indikasi ini orang ini warok misalnya ya, menjaga diri. Kemudian dari sisi zahirnya ini memang jadi rujukan oleh orang-orang. Saya semakin mantap. Atau saya datang, orang-orang datang di sini, tapi kok jawabnya selengean gitu. Saya nggak mantep. Mungkin juga gitu. Jawabnya selengean, pakai celana pendek gitu. Berarti dari sisi wirainya kurang, sehingga dia kurang mantap. Nah, ini bab soal kemantapan jiwa, kemantapan hati. Apakah itu bisa jadi pertimbangan? Bisa jadi pertimbangan, bukan hanya sekedar keilmuan, tetapi ketenangan jiwa di dalam menerima fatwa yang disampaikan. Dengan demikian ada 3 kemungkinan fatwa
menjadi mulzim kalau digambarkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab ini. Yang pertama, ketika dia menundukkan diri. Kemudian yang kedua, ketika sudah dilaksanakan. Yang ketiga, ketika ada keyakinan bahwa itu benar. Baru tahap yang berikutnya, wahada aulal aujuh. Ini yang terakhir ini yang wajah yang lebih utama ya. Kalau Syekh Abu Amr menurut Imam Nawawi lam ajid hadza li ghairihi. Enggak ada pandangan yang lain ya. Annahu idza aftahu bima huwa mukhtalaf fihi khayyarahu baina ayaqbal minhu aw min ghairihi. Nah, ketika dia meminta fatwa dan fatwanya terjadi perbedaan pandangan, maka si mustafti punya opsi untuk memilih. Nah, bagaimana kriteria memilihnya itu? Kriteria memilihnya di sini disebutkan yang pertama dia melihat yang al-a'lam dan al-awsaq. Jadi walladzi taqatihi al-qawaid nufassil fanaqulu idza aftahu al-mufti nazar fa illam yujad muftin akhar lazimahu al-akhdhu bi futyahu. Jika seseorang minta fatwa dan mufti memberikan fatwanya, kemudian nggak ada mufti yang lain, maka dia wajib untuk memegang fatwa untuk dijadikan pedoman. Terus kepada siapa lagi dia bersandar? Oh, nggak ada lagi yang lain. Wala yatawaqqafu dzalika 'alal tizamihi, dan kewajiban atau kemengikatan fatwa tadi nggak tergantung kepada komitmen dia untuk menundukkan diri. Jadi ketika fatwa sudah disampaikan oleh si mufti dan nggak ada mufti yang lain yang kredibel untuk memberikan jawaban, ya sudah mengikat bagi dia. Nah, ini sebenarnya isu akademiknya terkait dengan kemengikatan fatwa, ilzamiyatul fatwa. Mungkin penjelasan Imam Nawawi ini mengacu kepada kemengikatan yang bersifat personal ya, dari mustafti yang langsung bertanya. Nanti di dalam kajian fatwa kontemporer, ini kemengikatan fatwa bisa melebar. Ada ilzam syar'i, ada ilzam qanuni. Nah, ini mengacu kepada ilzam syar'inya. Ya, menjadi mengikat bagi si mustafti ketika dia menyampaikan masalah untuk difatwakan, kemudian mufti memberikan fatwa, dan itu adalah satu-satunya mufti yang punya otoritas, jadi punya otoritas, maka baginya mengikat. Kemengikatan itu udah otomatis. Enggak karena dia mau menundukkan diri kepada fatwa tersebut, juga tidak karena sudah diamalkan, juga tidak karena dia meyakini kebenarannya. Nah, itu. Kalau tadi kan di atas dijelaskan, kemengikatan fatwa itu bagi si mustafti bisa karena si mustafti menundukkan diri untuk mengikatkan diri kepada jawaban si mufti, atau setelah dia amalkan apa yang
difatwakan oleh mufti, atau dia memiliki keyakinan bahwa fatwa yang disampaikan oleh mufti itu sahih atau mengandung kebenaran. Tapi kalau seandainya, ini menurut Imam Nawawi, kalau seandainya dia meminta fatwa, kemudian mufti memberikan fatwa, dan tidak ada mufti lain yang memberikan opini berbeda, maka dia mengikat. Mengikatnya itu bukan karena dia menundukkan diri pada fatwa, dia mengikatkan diri kepada fatwa itu, bukan karena dia telah melaksanakan, dan juga bukan karena dia meyakini. Nah, tapi kemudian yang kedua, wa in wujida muftin akhar, jika ternyata ada mufti lain, tapi kemudian kita bisa mengetahui ada mufti yang lebih alim, lebih kredibel, ya wajib ngikutin itu. Wajib, gitu kan. Makanya lazimahu ma'aftahu bihi binaan alal asah. Wa illam yastabin dzalik, atau di dalam riwayat yang lain wa illam yatabayyan, ya. Wa illam yastabin dzalik lam yalzamhu ma'aftahu bimujarradi ifta'ihi. Kalau enggak jelas, maka ya enggak mengikat. Nggak jelas kalam ya. Apa? Nggak jelas kealiman dan kesikohan ya. Maka enggak jelas, karena seandainya dia enggak jelas, ya enggak wajib, hanya sekedar ada pemfatwaan kemudian kita wajib mengikuti, ya enggak. Idya juzulahu istifta ghairihi, boleh meminta fatwa kepada yang lain, tapi dengan syarat nggak diketahui ada konsensus. Tapi kalau ada mufti lain tetapi fatwanya sama, ya udah nggak ada pilihan. Mau yang a'lam atau yang dunahu, tapi kalau fatwanya sama kan nggak ada opsi untuk memilih. Fatwanya sama itu. Wa in wujidal ittifaq au hukima bihakim lazimahu hina idina. Sekalipun mungkin ada pandangan atau ada fatwa dari mufti yang kelihatannya nggak alim, gitu kan, atau lebih tidak alim dibanding yang satunya, tetapi fatwanya mufti yang kurang ausak ini dijadikan sandaran di dalam penetapan hukum si hakim, ya itu yang diambil. Nah, kira-kira begitu. Karena apa? Hukmul hakim ilzam bayar faul khilaf. Ini arahnya nanti kaidah itu. Hukmul hakim ilzam bayar faul khilaf. Sekalipun apa yang dijadikan sandaran oleh hakim di dalam mengambil putusan hukum itu bersandar kepada fatwa yang marjuh, ya. Fatwa yang marjuh. Tetapi putusan hakim itu didasarkan kepada kemaslahatan. Jika ada kemaslahatan yang tidak dituju, maka putusan hakim itu mengikat. Nah, ini sejalan dengan kaidah itu. Tentu hakim yang nggak serta-merta mengambil pandangan yang marjuh atau yang rojih, harus melewati proses-proses pengambilan keputusan yang didasarkan kepada kaidah-kaidah hukum syar'i. Nah, kemudian yang kelima, saya kira konteksnya adalah ilzamiyatul fatwa. Dalam kajian sulfik, kajian fatwa secara khusus, ada ilzam syar'i, dan apa yang dijelaskan di sini adalah penjelasan mengenai ilzamiyatul fatwa ilzaman syar'iyan atau mulzim syar'i. Karena biasanya
diskusi mengenai ilzamiyah itu diperhadapkan dengan qadha, adanya kemengikatan yang jika tidak dilakukan ada instrumen pemaksa. Tapi kalau ilzam syar'i ya dipaksa oleh syari gitu, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidak ada konsekuensi paksaan badan atau paksaan pelaksanaan dengan instrumen kekuasaan atau instrumen pemaksa yang bersifat hukum, ya, paksaan oleh hukum, paksaan oleh hakim, paksaan oleh penguasa, paksaan oleh undang-undang, paksaan oleh sistem. Nah, jenis yang kedua adalah ilzam qanuni, kemengikatan secara hukum. Tidak serta-merta yang tidak mulzim qanuni itu tidak mulzim syar'i. Secara umum, fatwa keagamaan itu dengan kriteria-kriteria yang disebutkan di dalam bagian kelima ini, ya menegaskan bahwa fatwa itu pada hakikatnya ya mulzim syar'an dengan kondisi yang tadi digambarkan oleh Imam Nawawi ini. Tapi tidak semua yang mulzim syar'i menjadi mulzim qanuni. Sehingga kalau kita berbincang mengenai kemengikatan fatwa, ini tidak serta-merta dihadapkan dengan qadha, enggak serta-merta dihadapkan dengan qadha. Kadang orang kan bilang fatwa itu kan cuma pendapat, fatwa itu kan cuma pandangan. Setiap orang memungkinkan untuk punya pandangan yang berbeda. Gitu. Jadi dengan kaidah yang tadi, pandangan orang bisa diambil, bisa ditinggalkan kecuali pandangan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Tapi enggak serta-merta juga seperti itu. Opini hukum itu atau orang kan mensimplifikasi fatwa itu ya legal opinion, opini hukum. Tetapi ini bukan hanya sekedar opini yang disandarkan kepada kaidah-kaidah syar'i. Ketika itu disandarkan kepada kaidah-kaidah syar'i yang sahih, ya dia menjadi bagian dari produk syariah, gitu kan. Begitu produk syar'i, ya kita memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Jadi mengikat kita sebagai abad, mengikat kita sebagai mukallaf, mengikat kita kepada sebagai mukhatab terkait dengan khitab syar'inya. Nah, tapi tidak serta-merta yang mulzim syar'i ini menjadi mulzim qanuni. Nah, disitulah butuh siyasatut tasyri', proses politik pensyariatan, politik pembangunan hukum, mentransformasi dari syariah, dari fikih ke qanun. Ada proses taknin. Ada model-model proses takninul fatwa, proses transformasi dari mulzim syar'i menjadi mulzim qanuni. Ada beberapa kajian terkait dengan ini. Ada kalanya mengadaptasi dan juga mengadopsi fatwa-fatwa ke dalam hukum positifnya, langsung pasal-pasalnya. Ada kalanya undang-undang atau peraturan atau qanun hanya mengimperasi saja, memerintahkan, menjelaskan bahwa ketika masalah tertentu mengikuti fatwa. Fatwa apa? Fatwa MUI misalnya yang sekarang di dalam konteks negara kita yang sudah banyak diserap di dalam qanun, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang jaminan produk halal misalnya itu sudah secara eksplisit eh, mengadres, mengalamatkan kepatuhan syariah dalam penetapan kehalalan itu melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, ya fatwa MUI terkait dengan kehalalan produk itu menjadi mulzim syar'an wa qanunan. Tanpa fatwa dari ulama, tanpa fatwa dari MUI, ya nggak bisa diproses administrasi mengenai sertifikat halal. Fatwa ekonomi syariah juga demikian. Hanya 1 atau 2 pasal yang menjelaskan bahwa setiap usaha di bidang syariah harus memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu aja pendek. Nah, dengan pasal itu kemudian seluruh fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan ekonomi keuangan syariah menjadi mulzim syar'an wa qanunan gitu. Nah, ini yang model yang pertama. Model yang kedua gimana? Ya diserap di dalam pasal-pasal. Ada misalnya ketentuan mengenai aborsi, misalnya di dalam Undang-Undang Kesehatan. Fatwa menegaskan bahwa aborsi prinsipnya nggak boleh kecuali. Nah, ada kecualinya secara syar'i dirinci. Misalnya kecuali karena ada pertimbangan keselamatan janinnya atau pertimbangan keselamatan ibu yang sedang hamil dengan catatan usianya. Nah, itu diatur. Nah, kemudian fatwa diserap menjadi pasal. Nah, dengan demikian pasal ini menjadi mengikat. Nah, dasarnya apa munculnya pasal? Dasarnya adalah fatwa. Berarti fatwa itu kemudian diserap menjadi pasal yang secara langsung mengikat secara hukum, qanuni, gitu. Kayak undang-undang perkawinan misalnya. Banyak sekali ketentuan-ketentuan fatwa keagamaan terkait dengan munakahah langsung diserap di dalam pasal-pasal. Dan begitu diserap dalam pasal, dia mengikat konunan, bahkan melampaui aturan keagamaan Islam saja. Itu juga berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, apapun agamanya. Aturan aborsi yang mengikuti itu, aturan perkawinan juga mengikuti, gitu. Ini model yang kedua. Model yang ketiga mungkin ya model ratifikasi atau menyerap tetapi khusus bagi umat Islam. Misalnya undang-undang terkait dengan pengelolaan zakat, undang-undang terkait dengan keuangan haji, itu menyerap fatwa bagaimana kedudukan uang calon jamaah haji yang membayar untuk memperoleh porsi, tetapi belum ada kejelasan harga untuk berangkatnya kapan dan lain sebagainya. Jadi baru memperoleh porsi untuk setoran awal. Itu didasarkan kepada fatwa kapan? Fatwa tahun 2012. Nah, fatwa 2012 kemudian diserap akhirnya jadi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji tahun 2014. Dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuklah Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, salah satu materi yang diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 2012 melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang keempat ya di pesantren Cipasung, Tasikmalaya tahun 2012. Nah, ada model-model penyerapan fatwa
dan proses transformasi fatwa dari mulzim syar'i menjadi mulzim qanuni, atau umumnya orang dari opini hukum, dari legal opinion menjadi legal binding, menjadi aturan hukum yang bersifat mengikat. Mengikat secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang poin yang kelima ya intinya. Kemudian poin yang keenam apa itu, soal apa ya? Yang keenam is tafta fa'uf Kejadian berulang. tsumma hadatsatil tilkal waqi'ah lahu marratan profal yalzamuhu tajdidu soal ya. Kalau ada masalah yang sudah pernah ditanyakan, kemudian masalahnya terjadi lagi di lain waktu, apakah perlu ditanya lagi atau sudah merefer? Nah, ini juga terkait dengan beberapa kaidah yang relevan ya. Jadi al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya ijtihadnya sudah pernah, bisa nggak dirujuk? Ya bisa. Setidaknya itu bisa jadikan referensi. Tetapi sangat mungkin juga berbeda. Nah, ini kan yang menyebabkan terjadinya perbedaan, boleh apa enggaknya. Karena bisa jadi masalah yang sama terjadi di waktu yang berbeda, jawabannya juga berbeda. Ada ketentuan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal amkinati wal awaid. Dimungkinkan terjadinya perbedaan penetapan hukum sebab adanya perbedaan waktu atau perbedaan tempat atau perbedaan kondisi. Dan kalau kita merujuk kepada qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i, langsung bisa memahami bahwa dimungkinkan terjadinya perbedaan pandangan hatta satu mujtahid yang sama karena berbeda tempat, berbeda waktu, kemudian berbeda hasil ijtihadnya. Dan itu juga sudah cukup banyak riwayat hadis yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan jawaban karena perbedaan penanya, perbedaan kondisi penanya dengan pertanyaan yang sama, atau perbedaan waktu atau perbedaan tempat. Nah, kalau di sini dijelaskan ahaduma yalzamuhu, harus, karena ada kemungkinan pandangan mufti berubah. Nah, yang kedua, enggak harus. Ini wa al-asali annahu qad arafa al-hukm al-awwal wal aslu istimrarul mufti alaihi. Jadi baqa'u makana ala makana lah. Prinsipnya ya pandangan mufti sudah pernah diomongin, kecuali ada penjelasan bahwa dia mengubah pandangannya. Kalau enggak ya udah, itu pandangannya ya seperti itu. Ya itu bisa kita jadikan patokan. Nah, ini nanti terkait juga dengan yang ke-7 sebenarnya. Nah, kalau berikutnya penjelasan ini ada pembedaan antara yang diikutin itu orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Tapi mungkin ini dalam konteks yang sekarang ya kurang relevan kali ya. Idza kana dzalika khabaran an mayyitin bi annahu la yalzamuhu wa sahih annahu la yakhtas. Ini ya enggak khusus. Kalau orang yang sudah mati dianggap sudah enggak gitu kan. Sudah enggak layak diikuti, ya enggak juga. Nah, yang ke-7 ini yang relevan saya kira ya. Jadi sekalipun kita enggak yang bertanya, tetapi kita bisa menggunakan jawaban atau jawaban dari mufti terhadap orang yang bertanya, dan itu juga bisa berlaku bagi kita. Jadi asas konkordansi. Karena pada hakikatnya fatwa itu bisa diikuti oleh orang yang memiliki sifat-sifat yang sama.
bisa dipedomani oleh orang lain sekalipun dia nggak bertanya. Sekalipun dia nggak bertanya. Ketika memang masalahnya tidak spesifik khusus bagi dia dengan kasus-kasus tertentu. Nah, di poin yang ketujuh ini kan prinsipnya orang yang punya masalah ya dia nanya sendiri gitu. Tapi kemudian dia boleh untuk mengutus orang. Mungkin karena satu dan lain hal kemudian orang diminta bertanya terkait dengan masalahnya dan kita bisa memedomani fatwa dari mufti ketika kita meyakini. Nah, dalam konteks yang sekarang fatwa-fatwa mufti atau baik itu personal maupun kelembagaan itu kan di dokumentasi. Sekarang dibukukan. Nah, apakah fatwa-fatwa yang dibukukan itu bisa dipedomani oleh yang bukan bertanya? Nah, di sini ditegaskan bisa. Dan sekarang pun juga sebenarnya sudah bisa difahami, itu sangat bisa sekali. Sekalipun kita tidak menjadi bagian dari mufti Adyar Al-Misriyah misalnya, dari dokumen fatwanya kita bisa kaji. Kalau ternyata kita mau kena dengan itu, bisa kita ambil. Bisa jadi pedoman. Nah, demikian juga fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan bisa jadi latar belakang fatwanya bersifat spesifik atas kondisi mustafti. Tetapi jawabannya bisa meluas. Tidak hanya sekedar untuk mustafti semata, tetapi bisa dipedomani oleh orang lain. Apalagi fatwa-fatwa MUI ini ditetapkan secara kelembagaan dan umumnya memang diarahkan untuk menjawab masalah-masalah yang tidak hanya spesifik bagi si mustafti. Kalau yang spesifik bagi si mustafti biasanya diselesaikan melalui fatwa-fatwa yang bersifat personal keseharian. Mulai beberapa tahun ini diintrodusir satu kelembagaan baru dengan tau'iyah diniyah yang lebih bersifat intimate, personal dan mungkin kasuistik yang masalah-masalah keseharian. Sementara kalau fatwa yang tertulis ini biasanya memang didesain untuk kepentingan publik, bukan hanya sekedar kepentingan bagi si mustafti semata. Saya kira itu, terima kasih. Ini pas jam 9 ya, kurang 2 menit. Ini pas sampai rumah saya. Ya. Ada 4 pertanyaan, Prof. Ada 4 pertanyaan. Di kolom komentar. Ini yang pertanyaan pertama terkait rujukan dalam fatwa. Kemudian yang kedua terkait dengan literasi mustafti dan perbedaan MUI, fatwa MUI pusat dan daerah. Kemudian yang ketiga terkait SK Baznas mengenai standar emas 14 karat. Dan yang terakhir tentang pengaruh perubahan fatwa, pengaruh taghayyur ijtihad terhadap kualitas fatwa. Perlu saya bacakan pertanyaan lengkapnya atau cukup begitu, Prof? Iya, saya baca aja ini ya. Ini ada nasi kebuli syukron. Siapa nih? Terus aborsi haram kecuali. Ya, memang. Hukum asal aborsi haram kecuali ada kondisi-kondisi tertentu. Dan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan penjelasan. Bahkan ada 2 fatwa ya. 2 atau 3 fatwa bahkan terkait dengan aborsi. Yang terakhir aborsi bisa dilakukan pada korban perkosaan. Ini di samping masalahnya yang bersifat biologis, juga masalahnya yang bersifat psikis itu jadi pertimbangan. Nah, ini nanti bisa didalami secara khusus. Dan fatwa itu kemudian diserap di dalam perumusan undang-undang kesehatan. Ini saya kira cukup bagus. Nah, disinilah pentingnya siasatu tasyri' ya.
pentingnya kita mengadvokasi, kemudian memastikan bahwa rumusan-rumusan kebijakan publik, baik itu terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan teknis yang lain, itu diinspirasi, kemudian dinaungi dengan spirit dan juga semangat hukum syar'i. Setidaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dan fatwa memiliki kedudukan yang sangat strategis karena karakter dasar fatwa itu kan bersifat empirik dan solutif terhadap masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Kemudian dalam penetapan fatwa termasuk fatwa ekonomi syariah di MUI, apakah perujukan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu pertimbangannya adalah untuk mengakomodir mayoritas masyarakat Muslim, khususnya kalangan NU yang bermazhab Syafi'i. Ya, salah satunya mungkin iya, tetapi ada pedoman penetapan fatwa kita bagaimana menempatkan turos al-Islami, yakni menempatkan khazanah keilmuan para ulama terdahulu yang terdokumentasi di dalam kitab-kitab klasik itu berada dalam posisi penting di dalam penetapan fatwa, karena itu barang yang sudah diproduksi oleh para produsen yang memiliki kompetensi gitu. Kalau ternyata itu sudah ditetapkan dan masalahnya sama, ya sudah tinggal ambil produknya saja. Jadi analoginya begini, ketika kita mau bikin rumah, kan nggak serta-merta kemudian kita ngambil material dari nol sama sekali kan, dari sumbernya. Sumbernya apa? Dari tanah misalnya. Sementara sudah ada yang memproduksi batu bata. Yang ngapain capek-capek kita ngejar bikin batu bata lagi gitu. Sementara sudah ada produsen batu batanya. Demikian juga dalam konteks keilmuan. Ini para produsen hukum syar'i di abad pertengahan, beliau sudah istifrogul wus'i, udah dengan dedikasinya merumuskan hukum syar'i. Kalau memang sudah ada dan kita telaah dan ada konteksnya dengan hari ini, ada kelayakannya, ya ngapain kita langsung berijtihad dengan menurunkan dari nas lagi yang membutuhkan effort yang luar biasa gitu. Jadi ada kesinambungan ilmu pengetahuan khususnya di bidang syariah. Nah, ditambah lagi tentu karena masalah fikih ini terkait dengan praktek di tengah masyarakat, maka mau nggak mau ya kita harus mengikuti kecenderungan di tengah masyarakatnya. Ini bab soal kearifan. Jadi ada kebenaran ilmiah, kemudian ada praktik yang sejauh mungkin kita menghindarkan diri dari masalah-masalah yang bisa berdampak kepada urusan sosialnya. Contoh kasus misalnya begini, terkait dengan praktek manasikul hajj beberapa waktu yang lalu dilaksanakan misalnya. Ketika mendiskusikan mengenai kewajiban mabit di Muzdalifah misalnya, jumhur menyatakan bahwa itu wajib. Tetapi kita nggak menutup mata, ada pandangan fuqaha yang menyatakan itu sunnah. Tetapi di dalam prakteknya jangan hanya gara-gara kondisi ini jauh lebih memudahkan jika kita mengambil yang sunnah. Sementara mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia bermadzhab Syafi'i meyakini bahwa itu adalah wajib. Kalau kita desain untuk memudahkan pengelolaan, itu kan cuma sunnah, jadi di skip saja. Itu bisa menimbulkan masalah yang jauh lebih pelik dari hanya sekedar masalah keagamaan. Itu nanti masalah psikologis, masalah hubungan sosial, dan lain sebagainya. Makanya di arifan ketika mengkaji
hukum syar'i itu mencari dalil yang paling kuat, ya. Tetapi kalau itu nanti dijadikan pedoman di dalam amal, maka harus dipilih yang paling hati-hati, yang mudah diterima dan tidak menimbulkan ekses residu masalah berikutnya. Nah, disitulah kearifan kita di dalam berfatwa. Bukan hanya sekedar menunjukkan dalil yang paling kuat, tetapi memastikan bahwa ini terimplementasi dengan baik, tidak menyisakan masalah, termasuk juga masalah sosialnya. Nah, tapi kalau umumnya di dalam masalah-masalah ekonomi syariah, kita lebih banyak mengambil sisi kemaslahatannya. Karena apa? Karena prinsip dasar di dalam ekonomi syariah, karena dia masuk di dalam muamalah, maka al-aslu fil muamalah al-ibaha. Lebih banyak inovasi-inovasi baru yang diakomodasi sepanjang tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Umumnya kalau mazhab Syafi'i itu kan relatif lebih tradisional, lebih kaku biasanya urusan muamalahnya, dan banyak sekali fatwa-fatwa MUI terkait dengan ekonomi syariah itu berbeda dengan pandangan Syafi'iyah. Kemudian tiap kelompok majelis taklim merujuk ustadz, kiai, tuan guru masing-masing tanpa menilai yang paling alim dan paling kredibel di wilayahnya. Bagaimana pendapat Prof tentang hal tersebut dan bagaimana upaya memperkuat literasi mustafti dewasa ini? Ya, saya kira menggantungkan diri kepada kelompok keagamaan saya kira nggak sepenuhnya salah. Karena itulah realitas kita. Jadi ada ukhuwah yang dibingkai oleh kesamaan kita bertarbiyah misalnya, kita berpendidikan, kita bersosialisasi, tetapi tidak boleh berhenti dan kemudian membatu di situ. Jadi taruhlah yang NU ukhuwah Nahdiyah, yang Muhammadiyah ukhuwah Muhammadiyah, tetapi setelah itu kita naik kepada ukhuwah Islamiyah. Nah, kira-kira begitu poinnya. Jadi sekarang ini secara sosiologis fatwa MUI bisa jauh lebih bisa diterima dalam konteks masyarakat maupun di dalam konteks kenegaraan. Karena apa? Karena fatwa MUI bisa meramu kemudian menjadi jembatan atau melting pot dari pandangan-pandangan yang berbasis ormas tadi, yang berbasis sektoral. Dan langkah keterterimaan itu atau strategi keterterimaan itu sebenarnya ditempuh melalui proses yang relatif panjang. Salah satunya tentu upaya takrib dalam konteks metode penetapan fatwanya. Mengakomodasi berbagai perbedaan, kemudian dicari satu kalimatun sawaknya, ya, satu metode yang bisa diterima secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, dari sisi rijalnya, dari sisi muftinya, kita menetapkan fatwa MUI adalah fatwa kelembagaan, tidak pada person. Kemudian kelembagaan fatwa MUI merepresentasi tokoh-tokoh mufti dari lembaga-lembaga ormas, sehingga tingkat kredibilitasnya, tingkat keterterimaannya bisa lebih optimal ya, dibanding yang bersifat sektoral tadi. Apakah memungkinkan MUI daerah mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan MUI pusat? Aturannya enggak, karena di dalam pedoman penetapan fatwa MUI, fatwa itu tunggal. Jadi kelembagaan fatwa di MUI itu adalah tunggal. Sekalipun mungkin nanti penetapnya bisa beragam. Dan karena fatwa MUI tunggal dan pedomannya juga satu, maka ketika ada fatwa yang ditetapkan oleh MUI pusat, maka MUI daerah, baik provinsi maupun kabupaten, masuk di bawahnya, hanya berhak melaksanakan. Jadi sehingga secara teori nggak memungkinkan MUI daerah
menetapkan fatwa, kemudian fatwanya berbeda dengan MUI pusat. Nah, apalagi ini dengan argumen al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad misalnya. Enggak. Karena fatwa MUI ini satu entitas. Jadi nggak bisa dikatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Karena ini ijtihad kolektif di dalam satu entiti. Nah, baru kemudian terhadap masalah-masalah tertentu MUI provinsi diberikan kewenangan. Nah, itu diatur di dalam pedoman penetapan fatwa. Sekalipun mungkin ada beberapa deviasi ya, tetapi aturan tertulisnya menutup kemungkinan terjadinya penetapan fatwa MUI daerah yang kemudian berbeda dengan MUI pusat. Karena begitu fatwa sudah ditetapkan, MUI daerah itu hanya berhak melaksanakan. Dan ini sudah bisa dipedomani secara umum ketika dia menjadi pengurus. Izin SK Ketua Basnas menggunakan standar MAS untuk zakat pendapatan. Bisa dijelaskan kira-kira apa dasar pertimbangannya? Sudah pernah diskusi. Ini ada pandangan fikih ya terkait dengan itu. Ketika disebutkan emas, kalau pertimbangan teknisnya sebenarnya kemarin karena tingkat fluktuasi harga emas yang sangat tajam, sehingga butuh strategi, ini lebih bersifat strategis. Tetapi MUI belum mengindos itu ya. Kemudian bagaimana konsep perubahan ijtihad, taghyirul ijtihad mempengaruhi validitas fatwa yang pernah diberikan sebelumnya. Ya, perubahan ijtihad atau perubahan fatwa kan ada beberapa kemungkinan. Jadi i'adatun nazar, menelaah kembali atau telaah ulang. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah di dalam istimbat hukum. Kan sangat mungkin, itu manusiawi sekali. Yang seharusnya boleh dinyatakan nggak boleh karena belum diketahui dalil yang menyatakan itu nggak boleh misalnya ya. Oh, ternyata salah kita di dalam istimbat hukum. Maka sangat dimungkinkan terjadi pengubahan karena memang salah gitu. Nah, kemungkinan yang berikutnya karena kondisinya berbeda. Bukan karena salah, karena kondisinya berbeda. Menuntut adanya perbedaan fatwa. Dan itu juga terjadi. Atau perbedaan tasawur, perbedaan gambaran saja. Lebih bersifat bayan. Contoh misalnya fatwa terkait dengan kiblat. Ya. MUI pernah 2 kali menetapkan fatwa. Tapi ini tidak mengoreksi sebenarnya. Tidak mengubah. Tetapi lebih memberikan penjelasan. Kalau yang pertama, kiblat itu ya ke barat dengan asumsi 4 arah mata angin. Ya barat, timur, utara, selatan. Menghadap kemana? Menghadap ke barat kiblatnya gitu. Tetapi fatwa yang berikutnya lebih memberikan penjelasan. Ada 8 penjuru mata angin. Ya kalau baratnya ya barat agak ke mana? Kalau barat agak ke utara itu apa? Barat daya atau barat laut ya. Ya hadapnya menuju kepada persisi. Jadi benar posisinya bukan Ainul Ka'bah tapi Jihatul Ka'bah. Nah, Jihatul Ka'bah itu juga harus sedapat mungkin membangun persisi. Kalau posisi kita dengan Ka'bah itu Ka'bahnya timur kita ini posisinya ada timur laut apa timur tenggara ya. Timur selatan itu apa? Timur ya. Ya, itu maka posisi kita ya barat agak ke utara. Ya jadilah barat laut gitu dengan 8 arah. Poin yang berikutnya apa? Udah cukup ya? Yang terakhir, masih banyak kan. Bagaimana
Hukmul Hakim Yarfal Khilaf, pendapat Prof mengenai kelompok-kelompok di Indonesia yang tidak mengikuti keputusan pemerintah terkait awal bulan Hijriah, padahal banyak dari kalangan mereka ini aktif di pemerintahan dan di MUI. Ya. Prinsip dasar kalau sesuai dengan fatwa MUI pun itu juga menegaskan bahwa otoritas untuk isbat itu ada di ulil amri. Tetapi ulil amri di dalam isbatnya nggak cek kosong. Dia harus mau mengikuti kaidah-kaidah penetapan hukum syar'i di dalam menetapkan awal Syawal, awal Ramadan, awal Dzulhijjah. Didasarkan apa? Ya tadi didasarkan ahli falak, didasarkan ahli astronomi, didasarkan pandangan ormas, dan yang terakhir adalah pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Soal sekarang masih ada beberapa ya ini yang terus diikhtiarkan kan ya. Karena ini memang masalahnya adalah masalah fikih ijtimai, berbeda dengan fikih yang bersifat personal. Seperti kita kunut apa enggak, itu kan lebih bersifat personal ya. Enggak ada urusannya dengan urusan keseragaman sosialnya. Sebagaimana penetapan awal Id, kemudian awal sholat yang berdampak kepada tertib hukum dan juga tertib sosial. Terlebih ketika masalahnya adalah masalah-masalah jinaiyah, masalah pidana, maka nggak boleh itu dilakukan ijtihad yang bersifat personal. Ketemu keluarganya mencuri, kemudian dipotong sendiri, ya nggak boleh. Boleh itu, pidana bahkan itu nanti. Bagaimana menurut Kiai terkait masih banyaknya umat Islam yang tidak melaksanakan putusan fatwa MUI? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Sama dengan kondisi ketika kita diperintahkan sholat dan sholat adalah wajib. Dan wajibnya itu oleh nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Tapi ada orang yang nggak sholat kan? Nah bagaimana orang yang nggak melaksanakan perintah Quran untuk sholat? Gitu kan? Ya dosa dia. Tapi apakah dia dipenjara? Ya karena nggak ada instrumen hukum yang mengatur itu gitu. Tapi apakah ketika orang nggak melaksanakan syiar, nggak melaksanakan sholat itu berarti hukum Allah itu membeli gitu? Kan enggak. Sama dengan ketika orang nggak melaksanakan putusan fatwa MUI. Apakah fatwa MUI itu percuma? Kan enggak gitu. Itu mulzimnya mulzim syar'i. Tapi ada beberapa fatwa MUI yang di samping mulzim syar'i ada mulzim qanuni. Ketika ada umat Islam tidak melaksanakan putusan fatwa MUI, maka dia bisa dihukum. Bisa. Misalnya dia masang logo halal, ternyata nggak melalui fatwa MUI. Ya pasti dia kena masalah, nanti bisa pidana itu. Ada pemalsuan di situ. Atau dia buka usaha syariah. Tapi nggak mengikuti fatwa MUI terkait dengan ekonomi syariahnya. Ya pasti akan ditutup oleh OJK itu. Nah itu. Tapi beberapa hal yang bersifat personal terkait dengan tuntunan sholat, terkait dengan waris misalnya ya, dia nggak ngikutin, atau fatwa terkait dengan terkait dengan dam misalnya kayak kemarin nggak ngikutin fatwa MUI misalnya, ya karena nggak ada instrumen pemaksanya, tapi bukan berarti itu mubadzir, itu tetap mulzim secara syar'i. Apa lagi poinnya? Oh banyak masih, nambah aja. Mohon maaf yang statement Prof terkait pembelian hewan kurban dari dana APBN adalah boleh, yang viral di Indonesia apakah itu fatwa MUI atau mau saya jelaskan sebenarnya ya ini. Kalau enggak Ustaz Musa dikirim aja tulisan saya itu. Baik, Bro. Ini sekarang jam berapa? Saya jelasin sekilas saja ya. Kenapa saya kemudian kelihatannya kesannya pasang badan, yang kemudian saya dibully nggak karuan. Saya memahami resikonya itu. Tetapi ada satu hal yang hendak saya tuju. Kalau itu didiamkan, apalagi pandangan
netizen yang menyatakan bahwa nggak boleh menggunakan dana APBN untuk kepentingan korban seperti ini. Kalau itu Eh, Prof ini ya terlempar kayaknya. Terlempar. Ada beliau masuk lagi Oh ya, proses udah. OTW. Habis baterai kali ya. Sakit. sorry, saya udah ngomong panjang ini tadi. Ya, Tadi terputusnya dari ini, ya. Prof. Jadi Kalau kenapa saya pasang badan? Kalau ini didiamkan tanpa ada penjelasan memadai, dianggap penggunaan APBN itu salah untuk kepentingan korban. Dan itu terus terproduksi, direproduksi, terus dibangun opini seperti itu. Dampaknya nanti pada suatu waktu, bisa tahun depan, orang nggak akan berani mengalokasikan APBN, APBD untuk kepentingan keagamaan. Padahal secara syar'i itu nggak ada masalah, gitu loh. Secara syar'i nggak ada masalah. Jangan sampai hanya karena kebencian terhadap seseorang, kemudian berlaku tidak adil. Yang dampaknya nanti pada aspek keagamaan. Yang dampaknya nanti pada aspek keagamaan. Jadi harus didudukkan secara proporsional. Memang banyak orang marah. Marahnya itu bisa beragam. Marahnya itu karena benci pemerintah. Marahnya karena persoalan ketidakfahaman. Mungkin juga. Marahnya karena memang nggak mau tahu. Kan ada kalanya dia nggak tahu. Ada kalanya dia nggak mau tahu. Ada kalanya dia sok tahu. Nah, kira-kira begitu. Nah, dalam kondisi dia marah kan memang mau dijelasin kayak apapun orang udah sumum bukmun udah. Makanya orang marah itu nggak boleh mengambil keputusan. Orang marah itu nggak boleh nggak boleh mengambil sikap. Pasti nggak akan adil itu. Makanya kita tahan dulu sebentar. Pada saat sudah mulai reda, baru kita berikan penjelasan secara akademik. Dan saya bersyukur ketika ini menjadi isu publik yang arahnya adalah diskusi akademik. Kalau diskusi akademik bagus, artinya ada proses transfer ilmu pengetahuan di situ. Tetapi ini nggak berlaku bagi orang yang nggak mau tahu tadi. Begitu dijelasin awalnya, karena begitu ditanya, kan ditanya apa hukumnya, ya kita jelaskan. Oh, nggak ada masalahnya. Secara syar'i nggak ada masalahnya. Bahkan itu disunahkan. Nah, begitu kita jawab pendek, kan namanya fatwa kan sebenarnya jawabannya pendek-pendek aja. Apalagi fatwa di ruang publik begitu kan. Nah, pada saat itu kemudian ada orang yang memahami secara keliru atau memang belum utuh
pemahamannya, dalilnya apa? Ini nggak ada dalil, ini ngarang-ngarang. Ini mengutip mengklaim dari Imam Bukhari, padahal nggak ada dan lain sebagainya. Baru kemudian kita jelasin secara utuh, mulai dari pandangan fikihnya, kemudian pandangan fuqahanya, kemudian hadisnya, bukan hadis Bukhari, nomornya berapa, kan yang muncul di medsos kan begitu juga. Ini ngarang ini hadisnya, mana buktinya, tunjukkan, itu kan. Begitu kita tunjukkan kemudian digeser. Oh, itu enggak begitu. Apa bedanya APBN Baitul Mal? Nah, geser lagi ya semua. Masa Nabi bilang APBN kan gitu kan. Nah, terus tambah lagi. Wah, ini berarti akan jadi negara Islam. Kok nyampe ke situ? Atau ada pertanyaan lagi. Nah, ada pertanyaan yang saya lihat ini justru bahaya. Itu logical fallacy. APBN itu kan dari macam-macam orang, dari Muslim non Muslim. Sementara Baitul Mal itu kan khusus Muslim dan disebutkan khusus Muslim. Kata siapa? Baitul Mal itu diperoleh bisa dari non Muslim juga. Baitul Mal juga didistribusikan bukan hanya untuk kepentingan Muslim. Memang zaman Nabi masyarakatnya hanya Muslim kan tidak? Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, itu sudah ada. Dan Nabi menjadi pemimpin untuk mereka semua gitu. Menjadi pemimpin untuk mereka semua. Nah, terus muncul pertanyaan lagi. Nanti kalau seandainya APBN digunakan untuk beli sapi korban, nanti gimana yang non-Muslim akan minta babi? Jadi nggak boleh itu APBN hanya khusus. Nah, ini bias fobia Islam, saya bilang gitu kan. Ini Islamofobia dengan atau tanpa sengaja. Padahal APBN itu untuk warga negara. Dan umat Islam itu bagian terbesar dari warga negara. Masa dialokasikan untuk korban saja nggak boleh gitu kan. Wong itu secara fikih nggak ada isu bahwa korban itu bersifat personal, iya, uangnya pribadi, iya, tetapi ada pengecualian, ada istisnaat, pengecualian bagi pemimpin, bagi ulil amri, boleh tidak untuk dirinya, boleh juga tidak uang pribadinya. Itu dijelaskan di dalam kajian fikih dan itu harus literate kita, gitu loh. Nah, itu yang muncul di publik dan alhamdulillah ini blessingnya dari kasus ini kita berkesempatan untuk meliterasi secara lebih memadai mengenai masalah korban dan tanggung jawab negara. Nah, apalagi kemudian faktanya APBN digunakan melalui bantuan masyarakat itu kan nggak jauh beda dengan presiden beli alat tulis kantor terus dibagikan ke siswa-siswa sekolah misalnya. Nah, ini menggunakan momentum Idul Adha kan malah bagus, itu bagian dari syiar. Nah, jangan sampai kita kemudian karena nggak suka dengan seseorang kemudian nggak berlaku adil, yang dampaknya nanti bisa merugikan kita secara keagamaan, secara syiar keagamaan dan juga pada aspek fikih siasahnya. Ini yang perlu difahami secara bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan, nah ini juga begitu. Mungkin kekhawatiran masyarakat karena ibadah korban adalah ibadah pribadi. Masyarakatnya plural kan sama ini tadi juga. Secara umum itu yang muncul. Iya, tetapi ada pengecualian. Ulil amri boleh itu. Dalam hal ini berarti presiden. Kalau nanti ada gubernur mengalokasikan dari APBD-nya, ya malah bagus gitu. Malah bagus. Malah bagus. Itu memang anggaran masyarakat, kira-kira begitu. Yang nggak bagus itu yang personifikasi. Itu diklaim sebagai pribadi. Nah, kemarin kan yang sempat muncul itu
Padahal itu disinformasi. Kalau ada sapi tulisannya nama, by name itu ternyata kan pada saat sebelum presiden di 2024 apa itu kan setelah dilakukan penelusuran dan juga penelisikan. Jadi memang kita perlu bijak juga memproporsionalkan ya sikap, jangan sampai kita mendahulukan emosi, marah, mengakhirkan akal sehat kita. Ada berpendapat bahwa korban harus atas nama dana pribadi dari sahibul korban. Ya, itu kondisi normal ya, kondisi hukum asalnya. Tapi ada pengecualian ulil amri. Kalau dari dana masyarakat jatuhnya seperti sedekah daging, bukan korban. Ya, umumnya orang begitu ya. Misalnya ada sumbangan dari perusahaan, yaitu dianggap sedekah. Apakah bisa? Perusahaan bisa juga dianalogikan dengan ini. Pemerintah atau presiden tadi statusnya berkorban. Ya, kan bunyinya yusanu li al-hakimi imami ayyudahhiya min baitil mali. Ya, kan? Udah jelas itu kan. Imam korban dari baitul mal, kan berarti bukan uang dia. Nah, tapi kalau memang itu diserahkan, dihibahkan, ya bagus juga, kan nggak apa-apa. Intinya adalah soal kemanfaatan bagi masyarakat. Kekhawatiran karena ibadah, ya ini sama tadi. Terima kasih. Keresahan korban jumlahnya tidak sedikit di saat kondisi efisiensi negara. Nah, makna efisiensi. Nah, ini sama dengan diskusi lagi juga di grup. Oh iya, begitu sudah dijelaskan. Tapi kan kondisi negara lagi defisit. Sementara kalau di dalam kitab itu disebutkan idza tasa, apabila longgar. Ini kan kondisinya nggak longgar. Nah, pengertian defisit, kemudian longgar dan tidak longgar, itu kan sudah diposkan masing-masing. Misalnya, karena kondisi defisit, maka nggak perlu beli alutsista misalnya. Sementara alutsista juga dibutuhkan. Atau dengan perspektif masing-masing melihat, oh ini anggaran MBG ini nggak penting. Harus penting kesehatan dulu, pendidikan. Dibilang kesehatan, nah kesehatan apa? Jaminan kesehatan BPJS, buru-buru BPJS, ini buat makan aja susah. Nggak bisa melihat hanya parsial gitu. Kan masing-masing sudah ada posnya. Pos alutsista, kalau di mata orang guru misalnya, mending buat saya aja, misalnya kan gitu. Sementara ini sudah ada posting masing-masing. Udah ada posting masing-masing. Presiden punya banpres. Banpres dialokasikan untuk apa? Diskresinya presiden gitu loh. Nah sekarang ada momentum. Momentumnya apa? Idul Adha. Masa momentum Idul Adha mau menyemarakkan nggak boleh? Ini justru bagian dari syiar keagamaan kan? Dan perintahnya memang Idul Adha itu untuk disiarkan. Dan salah satu syiarnya di samping takbir malam, kemudian sholat Idul Adha, adalah menyembelih korban. Dulu pernah ada wacana, menyembelih korban itu di RPH aja. Ngapain itu ngotor-ngotorin? Itu ada pengecualian. Maka itu kemudian diatur juga di dalam Permentan, Peraturan Menteri Pertanian. Terkait dengan penyembelihan hewan ruminansia. Hukum asalnya menyembelih harus di RPH. Kecuali momentum keagamaan, kan luar biasa ini. Aturan yang menyerap kearifan lokal terkait dengan momentum-momentum khusus keagamaan. Jadi korban itu bagian dari syiar. Bagian dari syiar. Bukan hanya sekedar memperoleh daging, tetapi syiar di situ ada ta'abudinya, iraqatud dam, mengalirkan darah. Baru kemudian manfaatnya untuk distribusi dagingnya. Jadi bukan hanya sekedar distribusi daging, tetapi jenis hewan karena panggilan ketaatan kita di waktu tertentu. Jenis hewannya pun tertentu kan. Nggak bisa kita ganti dengan ayam, atau kita ganti dengan salmon,
atau kita ganti dengan yang menurut kita lebih maslahat misalnya, itu kan nggak bisa. Itu bagian dari syiar yang perlu difahami secara utuh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini yang sampai sekarang belum terjawab oleh MUI, perbedaan APBN Baitul Mal. Itu di tulisan itu ada juga, ada kita jelaskan. Sudah saya Oke. share di sini, Pak. Ya. Udah di-share ya. Ya. Oke. Makasih. Kurang lebihnya maaf nih agak panjang, molor ya. 2135. Kita akhiri dengan baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yafina man kafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muyassira kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahlan illa 'allamtah wa la faqiran illa agnaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Izin teman-teman sekalian, asatid, kita tutup acara ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diserahkan ke Ustaz Musa, fadhil.